Pak nanya, ketuanya siapa Pak? Ketua penyelenggaranya? Oh, ketuanya. Perkenalin dulu dong. Kenalkan, nama saya Santi dari RT 06. Sekretarisnya? Sekretaris Pak Hikmat. Oh, Dan saya Hikmat dari RT 01. sebagai sekretaris. Ya, bendahara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman dari RW 4 RT 2. Kelengkapan yang lain? Anggota semuanya. Lon Ya. 1, nama lengkap saya itu Mansur Suryana ya Pak ya, Dari? dari RT 06 RW 4 RT 06 RW 4. Nah, Apa ini Pak tujuannya jadi ketua RW? tujuannya kita S1 mungkin sama Pak ya, pengabdian aja, karena di situ juga motivasi satu ini mengabdikan diri aja, udah tua Pak, jadi kita untuk diam di tempat sekarang udah mulai. Kalau dulu kan saya di lapangan terus Pak. Motivasi juga kalau masalah pembangunan yang memang pemerintah udah ada, kita hanya menyambungkan aja. Mungkin Cukup, itu Pak? aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Suryana, calon RW, posisi ada di RT 03 RW 04. Dulu saya menjabat sebagai ketua RT di 03 hampir 15 tahun. Insya Allah pencalonan ini karena pengabdian saya terhadap lingkungan dan terhadap warga RW 04. Insya Allah kita selalu bekerja sama dengan kepengurusan RW 04. Mungkin gitu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Maulana alias Abang. Saya kandidat calon RW 04. Saya domisili di RT 7. Motivasi saya yaitu akan istilahnya mengembangkan yang kekurangan di masyarakat RW yang dulu, yaitu meletakkan kesejahteraan, kebersihan, lingkungan, dan penataan semuanya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Mulyadin. Tempat tinggal saya di RT 04 dan mencalonkan diri untuk menjadi ketua RW 04. Insya Allah saya selalu ada di lingkungan karena saya tinggal di RT 4 dan bekerja pun di lingkungan RW 4, kegiatan pun di RW 04. Saya selalu ada untuk melayani dan insya Allah memberi solusi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berkumpul di sini untuk sosialisasi mengenai surat suara ya. Untuk pelipatan surat suara. Surat suaranya seperti ini. Nanti lipatannya terbagi jadi 3 ya. Yang ini yang udah dilipat. Seperti ini paling karena 5 ya, kalau di tengah-tengah tadi biar nggak kelipat ya yang di tengah-tengahnya, jadi seperti ini paling ya, ini seperti ini. Buka dulu, lihat terawang gitu sama atas gitu. Seperti ini Kak. Yang dicoblosan di mana Pak? Di dalam Di dalam kotak apa? Untuk pencoblosan di dalam kotak. Untuk pencoblosan di dalam kotak. Dalam kotak ini nih Pak. Biarpun di luar ini ya, tapi dalam kotak sepertinya Sah, seperti sah, yang ada. sah seperti ini. Dan dicoblos. Lanjut. Lanjut mengenai tadi surat DPT, surat panggilan DPT-nya seperti ini. itu dibagi 2 ya. Nanti Ini dibagi 2 ya. DPT apa panjangnya? daftar pemilih tetap. Jadi kita kasih surat ke warga. Satu, jadi kalau ada yang nggak bisa hadir, diwakilkan harus dengan satu Dalam kakak. satu. Misalkan ada anaknya, misalkan bapaknya nggak bisa nyoblos, ada anaknya atau ibunya yang bisa hadir, bawa kakak sama surat.
sama surat DPT-nya. Satu kakak satu suara. Satu kakak satu suara, nggak boleh. Satu kakak satu suara. Nggak boleh dua suara. Nanti ada tinta. Kalau misalkan ada yang nyoblos 2 kali nggak bisa, ada tinta. Tapi satu rumah 2 kakak bisa 2 boleh, Bisa. satu dikasih 2 surat. Sesuai kakak aja, sesuai kakak yang ada di rumah. Kalau misalkan dalam satu rumah ada 5 keluarga, ada kakaknya 5 kakak, berarti yang diulang kita 5 kakak per kepala keluarga. Jadi kalau nggak bisa hadir, kita wakilkan sama yang satu kakak. Mau anaknya, tapi yang di atas 17 tahun. Kalau yang di bawah 17 tahun kita nggak terima. Ya kalau nggak sama istrinya ya sama anaknya, tapi anaknya yang di atas 17 tahun. Punya KTP. Yang punya KTP. Lanjut. Ya. Lanjut. Tadi untuk apa? Di perhitungan nanti di perhitungan. Untuk perhitungan Yang tadi dia oh ya. Untuk perhitungan kalau misalkan di antara para calon itu ada kemungkinan kecil memang sih dari jumlah suara misalkan 100 ada di atas, lain cerita kalau di bawah ya udah pasti gugur lah. Istilahnya mah ada 100 satu calon 100 dan nomor berikutnya misalkan sama dengan jumlah yang sama 100, maka nanti di pihak panitia nanti ininya apa untuk teknisnya paling dari para calon yang gugur itu disuruh mencoblos salah satu calon ya pasti agar yang jumlahnya sama, agar nanti jumlahnya kan jadi bertambah gitu. Jadi misalkan jadi 101, jadi kan tetap ini pemilihannya satu putaran. Kalaupun nanti ada misalkan ada ya kemungkinan kecil yang yang dibicarakan tadi yang 100 jumlahnya harus ada satu yang unggul gitu. Bertanya Pak, jumlah pemilihnya berapa? Ini kan simulasi kalau Ya, jumlah yang sementara sudah terdaftar ada berapa? Daftar sementara seribuan. Oh. 1000. Ini istilahnya mah kalau misalkan ada jumlah yang sama atau mau 100 atau 500 paling nanti ditentukannya sama pihak calon tersebut yang gugur. Jadi misalkan biar ada selisih nantinya. Kami sepakat tadi para calon juga sudah menandatangani ya. Yang ini tadi tanda tangan itu sudah istilahnya mah semua sudah clear bahwa kalaupun ada nanti selisih paling yang mencoblos satu calon yang gugur atau 2 calon yang gugur. Misalkan kalau ada di atas 103 misalkan yang satu 100, yang satu 100, yang satu 100, yang 2 calon yang harus mencoblos di dalam salah satu yang kalah. Acara untuk sosialisasi untuk DPT dan surat suara sudah selesai, alhamdulillah. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.